Shalom, jemaat Tuhan kategori kaum ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami boleh terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah pemahaman Alkitab KPPS Jemaat Sawahan. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini kami bisa memuji Tuhan, bahkan kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong jamah setiap hati kami yang melihat dan menonton tayangan ini. Tuhan kuduskan tanah hati kami, perhatian kami tujukan kepada Tuhan. Biarkan jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, agar ketika firman Tuhan ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu dapat dikecap dan dinikmati oleh orang lain, dan orang lain mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau coba kita nyari kata ketaatan dalam bahasa Inggris di Google, maka yang paling populer atau di search sama orang adalah ketaatan anjing sama Tuhannya. Itu bisa di search antara 90.500 sampai 100.000 per bulan. Rupanya anjing itu paling diakui ketaatannya oleh manusia. Oleh karena itu sampai-sampai pelatihnya banyak dicari. Coba bayangkan dengan ketaatan seorang Kristen atau orang percaya hanya dicari oleh 1.300 sampai 1.500 orang per bulan. Itu berarti ketaatan anjing lebih populer dibandingkan ketaatan seorang Kristen atau orang percaya. Orang menganggap ketaatan hanyalah sesuatu yang rendah dan hanya dimiliki oleh seorang atau oleh seekor anjing. Nah, pada malam hari ini tema firman Tuhan kita adalah berbicara tentang ketaatan. Bapak Ibu, harus diakui bahwa ketaatan memang adalah sesuatu hal yang sangat langka di tengah-tengah masyarakat saat ini. Contohnya saja, peraturan lalu lintas mengatakan bahwa kalau mengendarai atau mengemudi motor atau mobil harus memastikan segala kelengkapan sepeda motor itu sudah kita punya atau lengkap. Misalnya harus ada STNK, si pengemudi harus ada SIM, lampu sen, terus kemudian rem, gas, dan semuanya itu sudah ada dan dipastikan berfungsi dengan baik. Atau lagi ada peraturan lalu lintas yang mengatakan ketika kita mengendarai entah itu motor atau mobil, dilarang menggunakan atau menerima handphone di saat kita berada di mengemudi mobil atau mengemudi motor. Karena kalau itu kita lakukan, kita langgar, maka akan mendatangkan kecelakaan. Kita bisa nabrak orang, kita bisa ditabrak, kita bisa melanggar aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa ada peraturan, tapi paling sering kita itu melakukan ketidaktaatan. Kadang-kadang ada yang berkata bahwa peraturan memang ada untuk dilanggar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang juga ini masih berbicara tentang peraturan lalu lintas. Nah, ketika lampu stopan itu kan ada merah, kuning, dan hijau. Kadang-kadang kalau hijau kalau berwarna merah kita stop, berwarna kuning hati-hati, berwarna hijau baru kita diperbolehkan jalan. Tapi terkadang kita merasa punya nyawa 7, kemudian dari hijau pindah ke kuning, seharusnya hati-hati, bahkan sudah merah pun kita terabas dan merasa bahwa kita punya 7 nyawa cadangan. Nah, siapa yang rugi? Tentu saja kita. Sudah tahu kalau mengendarai mobil atau motor itu harus menggunakan helm. Tapi karena merasa kepala kita ini baja terbuat dari besi, jadi nggak apa-apa. Kalau jatuh kepala kita nggak apa-apa, nggak pecah, nggak bocor, nggak luka. Oleh karena itu
kita nggak mau mematuhi aturan lalu lintas. Dan ujung-ujungnya siapa yang rugi? Kita juga sendiri yang rugi karena kita memilih untuk tidak taat pada peraturan. Rupanya ketaatan di masa kini mungkin hanya sebuah kata saja, sebuah ungkapan klise saja, karena dianggap suatu gaya hidup yang tidak menguntungkan. Atau ketika orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua yang memiliki anak dan mulai menyuruh anak-anak Bapak Ibu untuk tidak merokok, meminum minuman keras, tapi yang kita dapatkan dari anak-anak kita adalah mereka berkata, nggak asik Bapak dan Mama, katro, deso, nggak gaul, cupu dan lain sebagainya. Padahal setiap peraturan yang ada, setiap larangan yang ada itu dibuat untuk kebaikan kita. Tapi ya namanya juga kita manusia, kita senangnya kita melanggar setiap peraturan. Dan pada malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang Alkitab tulis tentang ketaatannya kepada Tuhan. Siapakah dia? Kejadian 6 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lingkungan yang Nuh tinggal atau masyarakat yang ada di sekitar Nuh itu bukanlah masyarakat yang taat. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa masyarakat yang di mana Nuh berada atau Nuh tinggal, itu ketaatan mereka kepada Tuhan sangat amat rendah, sama seperti kita yang hidup pada zaman ini. Itu bisa terlihat di ayat 1 sampai yang kelima, terus kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Cara hidup orang-orang sesama Nuh itu nggak ada bedanya dengan cara hidup orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Bahkan dalam kehidupan mereka sudah tidak lagi memiliki apa yang dinamakan dengan ketaatan. Namun Bapak Ibu tahu, di tengah-tengah masyarakat seperti itu ada sebuah keluarga yang taat sama Tuhan, dan itu adalah Nuh beserta istri dan anak-anaknya. Alkitab mengatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar, orang yang hidup tidak bercela di antara orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ia berjalan bersama dengan Tuhan. Ia berjalan di relnya Tuhan. Dalam kisah Nuh ini, kita menemukan ketaatan yang sangat amat radikal, yang penuh dengan pengorbanan dari seorang manusia biasa yang seharusnya dimiliki oleh Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketaatan itu bukan pilihan, tapi ketaatan itu sebagai orang percaya itu adalah keharusan. Taat dalam bahasa Ibrani berasal dari kata syama, yang berarti mendengar dengan cerdas, mendengar, menyetujui, memberi telinga untuk memahami. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan dalam bahasa Yunani-nya hupoko, yang artinya bahwa taat, mendengar, mengerti, memperhatikan, atau tunduk kepada perintah atau otoritas. Dan kata ini berkaitan dengan penundukan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau taat kepada Tuhan, itu berarti kita paham perintahnya dan kita mau menundukkan diri di bawah otoritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kisah ketaatan Nuh tidak dimulai dari Nuh, tapi itu semua dimulai pada Allah sendiri. Perhatikan di ayat yang ke-8, di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya sama seperti orang di zaman Sodom dan Gomora, Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kisah ketaatan Nuh ini dimulai dari Allah, barulah kisah Nuh diceritakan kepada kita. Nuh dikatakan adalah seorang yang benar dan tidak bercela hidupnya. Dia bergaul dengan Allah. Dalam kisah tentang Nuh adalah kisah menaati Allah. Coba kita lihat di ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kenapa Nuh bisa taat seperti itu kepada Tuhan? Kenapa Nuh begitu taat sedemikian rupa kepada Allah? Pertama, ini alasannya. Karena Nuh tahu ia berada di bawah otoritas Allah. Karena ia tahu siapa yang memberi perintah. Nuh mendengar dengan teliti. Nuh memberi telinganya untuk memahami perintah tersebut. Terkadang kita nggak ngerti perintah, tapi kita lakukan. Dan akhirnya yang kita lakukan salah. Atau kita mendengar setengah, kemudian kita melakukan, ya tetap salah. Tapi beda dengan Nuh. Nuh memberi telinganya untuk memahami dengan benar perintah tersebut, kemudian dia melakukan. Dan yang paling penting adalah dia tahu siapa yang memberi perintah. Dan dia sebagai orang yang diperintah, dia memahami, mengerti bahwa dia paham bahwa dia berada di bawah otoritas seorang. Dan itu adalah dia berada di bawah otoritasnya Allah. Dari kisah Nuh, coba kita perhatikan. Nuh tidak pernah berkata, Allah berbicara padaku. Lalu Nuh juga nggak pernah berkata, aku mendengar Tuhan berbicara di telingaku. Tidak. Moto hidup Nuh adalah lakukan perintah Tuhan. Gak pernah berkata Tuhan berbicara, Tuhan berbisik dalam hatiku. Tidak. Tapi bagi moto hidup Nuh adalah melakukan perintah Tuhan. Nuh memang bukan robot, ia juga manusia. Ia memiliki banyak pertanyaan atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi ia tidak pernah bertanya. Ia hanya melakukan semua perintah itu karena sebuah kepercayaan atau iman. Imannya Nuh kepada Tuhan. Bagaimana ketaatan itu bisa dilukiskan atau digambarkan? Bagi orang Yunani, untuk taat pada sebuah perintah, dia harus mengerti dulu baru dia taat. Tapi berbeda dengan orang Ibrani atau orang Yahudi. Ketaatan bagi mereka adalah lakukan dulu, mengerti belakangan. Sama seperti kisah seorang komando memberi perintah tiarap kepada orang Yunani dan kepada orang Yahudi. Si orang Yahudi tidak akan langsung taat dan tiarap, tapi dia harus mengerti apa alasan mengapa dia harus tiarap. Karena ia menuntut jawaban, akhirnya ia mati tertembak. Berbeda dengan orang Yahudi. Ketika komandannya berkata tiarap, maka nggak perlu harus ada penjelasan mengapa ia harus tiarap, mengapa ia harus melakukan tindakan tersebut. Ia tanpa bertanya, maka ia langsung melakukan perintah tersebut. Karena apa? Karena ia tahu siapa yang memberi perintah dan dia tahu ia berada di bawah otoritas sang komandan. Demikian juga Nuh. Ia tahu bahwa yang memberi perintah itu adalah Tuhan, penguasa bumi ini, yang punya alam semesta. Meskipun terkadang bagi kita manusia atau bagi Nuh sebagai manusia itu tidak masuk di akal, tapi ia tetap lakukan tanpa harus bertanya mengapa dan apa.
Karena dia percaya penuh kepada siapa yang memberi perintah. Itu adalah Allah, Tuhan, penguasa, pemilik segala sesuatu yang tidak mungkin mencelakakan Nuh. Dan hal yang kedua yang kita belajar dari kisah Nuh adalah bahwa ketaatannya karena kasih, dan itu membutuhkan sebuah harga. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Coba kita perhatikan di ayat 14-16. Ketika Tuhan memberi perintah kepadanya untuk membuat sebuah batra dengan detailnya, dan Nuh harus membuat tepat sesuai dengan perintah tersebut. Batra itu lebih kecil dari kapal Kambuna Umsini. Kalau kapal Umsini panjangnya 144 meter, lebarnya 23 meter. Sedangkan Bahtera Nuh itu panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Ukuran 135 meter itu 1,5 lapangan sepak bola. Dan itu merupakan sebuah proyek yang raksasa, yang besar. Bisa bayangkan berapa besar biaya untuk menaati Allah. Membuat bahtera bukan hobinya Nuh. Ia harus menghabiskan banyak uang, waktu, tenaga, energi, dan bahkan dia harus menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk taat kepada Allah. Kasih dan iman dan ketaatan itu menjadi satu dalam kehidupan Nuh. Dan seharusnya dalam kehidupan kekristenanmu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita juga hidup harusnya seperti itu. Apakah, pertanyaannya adalah, apakah imanmu itu memiliki pengorbanan? Apakah pemberianmu kepada Allah itu memiliki harga? Atau hanya pemberian tanpa harga, tanpa pengorbanan? Apakah ibadahmu dan saya kepada Allah itu menuntut sebuah harga dari kita untuk kita berikan kepada Allah? Atau ketika kita datang beribadah justru kita menuntut Allah untuk memberkati kita? Apakah ketika kita memberikan persepuluhan, persembahan kita kepada Allah dengan sebuah pemahaman yang benar bahwa kita bersyukur, berterima kasih atas segala apa yang Tuhan berikan, atau kita ingin mendapatkan sesuatu daripada Allah? Apakah pelayananmu dan pelayanan kita itu untuk mendapatkan sesuatu daripada Allah, atau kita lakukan karena sebagai ucapan terima kasih kita karena kita telah ditebus, karena kita telah diberi kesempatan kepada Tuhan, dari Tuhan, untuk kita bisa melayani Dia? Pelayanan seharusnya bukan berbicara tentang mendapatkan sesuatu, tapi pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pelayanan seharusnya berbicara tentang apa yang bisa saya kasihkan kepada Tuhan, apa yang bisa saya beri kepada Tuhan. Ada harga yang harus saya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berikan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Ketaatan kita itu membutuhkan sebuah harga yang harus kita bayar. Ketaatan kita kepada Tuhan mungkin akan membuat kita dibenci oleh banyak orang dan tidak disenangi. Ketaatan kita misalnya harus jujur dalam pekerjaan dan membuat orang lain, teman di sekitar kita, merasa terganggu karena kejujuran kita. Orang berkata dalam hidup ini, di zaman ini, jangan terlalu jujur, nanti kamu jadi bubur. Tapi menurut kita, karena kita paham, kita mengerti, kita harus taat kepada Allah. Walaupun sesuatu yang langka, walaupun sesuatu yang tidak ada, tapi kita percaya kepada Allah, kita punya integritas sebagai orang percaya, kita harus jujur. Meskipun kita harus bayar harga, dibenci dan tidak disukai oleh banyak orang, maka kita akan melakukan. Ketika teman kita melakukan kesalahan, kita tahu bahwa kita punya kewajiban, kita harus menegur dia. Karena kalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Karena
kita akan siap untuk dibenci, meskipun itu adalah risiko yang harus kita lakukan. Kita akan menegur saudara kita kalau dia salah. Itulah yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Ketaatan Yesus kepada Bapa. Yesus bayar dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu ingat kisah ketika Daud hendak mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna? Dia hendak membeli, tapi Arauna ingin memberinya cuma-cuma. Tapi Daud tidak mau. Ia ingin membelinya dan membayar harganya. Sebab apa? Sebab Daud tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku dengan tidak membayar apa-apa. Ibadah yang benar pasti ada pengorbanan di dalam. Karena Tuhan menginginkan kita memiliki harga untuk kita kasihkan kepada Tuhan. Pada saat kita taat pada Tuhan, kita mesti berani diejek, diolok, dikatakan sok alim, sok suci. Demikian juga Nuh. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk membuat sebuah bahtera, itu adalah sebuah proyek momentum, monumental, sebuah proyek yang besar, sebuah mega proyek yang tak terbayangkan, tidak dimengerti, bahkan dikatakan orang mustahil, bahkan diejek. Kalau ia buat bahtera itu untuk berdagang, mungkin orang gak anggap aneh. Atau dia buat untuk sebuah pameran, orang juga tidak akan mengejek dia. Kalau dia buat di tepi pantai, mungkin orang gak ngolok-ngolok dia dan berkata, Nuh, kamu orang gila. Tapi karena ia buat di atas gunung, dan untuk mengantisipasi datangnya air bah, orang mulai mengatakan dia gila. Karena mungkin pada saat itu orang berkata, mana mungkin terjadi air bah. Sekarang itu bukan musim hujan, lagi musim semi, lagi asik-asiknya orang memetik hasil panen dan seterusnya. Waktu untuk membangun kapal besar itu bukan hanya 1 atau 2 bulan, atau bukan 1-2 tahun, tapi 100 tahun. Maka selama itu Nuh harus menerima ejekan, olokan, penghinaan, bahkan dianggap gila. 100 tahun itu untuk membuktikan harga yang Nuh bayar untuk sebuah ketaatan. 100 tahun Tuhan beri juga kesempatan kepada orang-orang yang tinggal atau sesama dengan Nuh itu untuk bertobat. Tapi kita lihat Nuh membutuhkan waktu 100 tahun untuk membangun bahtera yang Tuhan perintahkan. Ia harus membagi waktu antara waktu untuk keluarga, pekerjaan, dan ketaatannya kepada Tuhan. Harga apa yang kita bayar untuk sebuah ketaatan? Mari bertanya lagi, adakah ibadah kita? Adakah persembahan kita? Adakah pemberian kita? Ada harga yang kita bayar untuk itu? Mau enggak kita taat kepada Tuhan? Dengan risiko kita harus membayar harga. Karena harga yang kita bayar, Tuhan senang dengan hal tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menaati Allah itu berarti kita harus mengorbankan waktu, tenaga, uang, pikiran, bahkan kita harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan orang lain. Untuk ibadah pagi kita harus bangun lebih pagi dari biasanya. Itu biasanya untuk pelayan Tuhan. Sebagai bukti kita taat kepada Allah, kita juga taat kepada orang tua, kita juga harus taat kepada suami, dan kita juga harus mengasihi istri. Sebagai anak kita harus menjadi
mengambil bagian dalam rumah tangga, menghormati bapak dan mama, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagai anak kita juga tahu apa peran kita di sana untuk mungkin kita mengurangi waktu kita untuk tidur, untuk main, agar kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai suami. Dan itu adalah harga yang harus kita bayar. Taat tidaknya Bapak Ibu, Saudara sekalian kepada Tuhan adalah sebagai refleksi ketaatan kita. Kita bisa lihat orang itu taat atau tidak taat kepada Tuhan dari buah yang kita hasilkan. Hal yang ketiga, hal yang terakhir adalah yang kita pelajari dari ketaatan Nuh adalah ada keindahan dari ketaatan tersebut. Ketika Nuh taat, Tuhan bukan hanya memberikan hidup kepada Nuh saja, tapi juga bagi keluarganya. Ketaatan bukan mendatangkan kehancuran, tapi mendatangkan berkat. Mungkin ketaatan kita kepada Tuhan dipandang oleh orang yang tidak percaya sebagai sebuah kehancuran, sebagai sebuah kesialan, sebagai orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Tapi justru ketaatan kita kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Ketaatan menghasilkan keindahan. Ketaatan akan membuat kita semakin mengalami anugerah Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan membuat iman kita akan terus-menerus bertumbuh. Semakin kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan semakin menyingkapkan siapa dirinya kepada kita. Semakin kita mengenal Tuhan, Tuhan akan semakin membukakan dirinya kepada kita. Semakin kita taat kepada Tuhan, saya jamin 100% Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita akan semakin berhikmat dan semakin bijaksana dalam menjalani hidup di dunia ini. Ketaatan Nuh bukan terjadi serta-merta, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil dan lama-lama menjadi besar. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang jatuh biasanya bukan karena batu besar, tapi biasanya orang jatuh karena batu-batu kecil. Mari mulai taatlah pada hal-hal yang kecil. Taatlah kepada perintah orang tua, taatlah kepada suami, taatlah kepada istri, dan taatlah juga pada peraturan-peraturan yang telah diberikan kepada kita. Taatlah juga kepada orang yang lebih tua, karena kita berada di bawah otoritas mereka. Ketaatan bukan sebuah kehancuran, tapi ketaatan adalah sebuah berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah ketaatan-Mu menginspirasi kami untuk kami terus hidup taat kepada Engkau. Dan meskipun ada harga yang harus kami bayar untuk sebuah ketaatan, Roh Kudus mampukan kami agar kami terus hidup taat karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami menyerahkan seluruh kami yang melayani pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan memperbesar kapasitas hati kami untuk menjadi alat bagi Engkau dan bisa memberkati banyak orang lewat pelayanan kami. Dan kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu yang menonton dan melihat tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan melihat setiap hati mereka, setiap pergumulan, setiap doa-doa mereka, dan setiap apa yang mereka rindukan dalam hati mereka. Tuhan jawab tepat pada waktunya.
Pada malam hari ini jika ada yang sakit, mari Engkau Allah tabib yang ajaib itu, darah Yesus menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan dengan penghiburan dari Roh Kudus yang mungkin sedang berada di persimpangan jalan. Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus ingatkan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Engkau Allah adalah warisan bagi mereka. Engkau Allah punya mereka. Bahwa kalau mereka punya Allah dalam hidup mereka, mereka punya segala-galanya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih, penyertaan, perlindungan daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami. Haleluya. Amin.